Agus Buntung klaim hubungannya dengan korban atas dasar suka sama suka. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung merupakan seorang disabilitas tuna daksa asal Kota Mataram, NTB, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi yaitu Taman Udayana, Islamic Center, dan Nangs Homestay di Kota Mataram. Agus Buntung memperagakan 49 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Tim pengacara Agus Buntung, Aminuddin, mengklaim hubungan antara pelaku dan korban, M, 23, terjadi atas dasar suka sama suka. Oh ya jelas, itu suka sama suka. Argumennya adalah suka sama suka, tidak ada paksaan, ujarnya usai mendampingi pelaksanaan rekonstruksi di Mataram, Rabu, dikutip dari kompas.com. Selain itu, Aminuddin menyebut, dalam rekonstruksi terungkap ada keterangan yang berseberangan antara korban dan tersangka. Seperti apa yang disampaikan tadi, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka. Namun apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat, yang aktif itu adalah pihak korban, katanya. Aminuddin melanjutkan, korban sempat meminta Rp50.000 kepada tersangka untuk mengganti uang pembayaran kamar homestay. Korban sempat minta uang sebagaimana dia bayar, homestay tidak bisa dipenuhi karena tersangka tidak punya uang pada saat itu, Rp50.000 pengganti kamar, imbuh dia. Cara Agus Buntung memilih korban dan mengajaknya ke homestay. Cerita privasi dijadikan ancaman. Proses rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung digelar pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, membawa Agus ke 3 lokasi mulai Taman Udayana, homestay hingga Islamic Center. Dalam rekonstruksi terungkap cara Agus mengajak korban ke homestay dan melakukan tindak kekerasan seksual. Adegan yang diperagakan Agus merupakan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 lalu. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, menyatakan ada 15 orang yang mengaku dilecehkan Agus terdiri dari mahasiswi dan pelajar. Ia menjelaskan Agus mengincar wanita yang sedang duduk sendirian di Taman Udayana dan Taman Sangkareang, Kota Mataram. Agus melakukan profiling terhadap korban, yang sedang duduk sendiri di taman, dengan asumsi ketika dia duduk sendiri dia sedang galau, sedang ada masalah. Disitulah kemudian Agus masuk, bebernya. Agus kemudian mendekati korban dan menunjukkan kondisinya sebagai penyandang disabilitas. Hal itu dilakukan agar korban merasa iba dengan kondisi Agus yang tak memiliki kedua tangan. Akhirnya korban merasa iba dan korban menaruh kepercayaan pada si Agus. Lanjutnya, Agus mencari titik lemah korban dengan menggali informasi yang bersifat privasi dan sensitif. Cerita aib tersebut dijadikan ancaman oleh Agus agar korban mau diajak ke homestay. Joko Jumadi menambahkan para korban merasa terancam dan terintimidasi sehingga tidak berani berteriak ketika berada di homestay. Agus mengancam para korbannya di homestay. Kalau berteriak akan digerebek dan dinikahkan. Dan itu di Lombok sering terjadi. Itulah yang kemudian karena korban tidak mau dinikahkan, pungkasnya. Ngaku sudah punya istri, ternyata Agus Buntung sering selingkuhi sang pacar. Tersangka kasus pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax ternyata sempat mengaku sudah punya istri ke korbannya. Hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Rupanya tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Salah satu korban Agus Buntung, Bunga, nama samaran, menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan tersangka. Awal mula ketemu di Udayana,
Di kursi dekat Jalan Udayana posisi saya sedang sendiri jam 8 waktu Indonesia Tengah. Terus Agus datang jam 9 waktu Indonesia Tengah nyamperin saya, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pada pertemuan pertama itu, Agus Buntung langsung menarik simpati Bunga dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan. Awalnya dia bilang gini, "Permisi Mbak, saya bukan pengemis. Mbak jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya, berhak gak saya hidup menurut Mbak?" ungkap Bunga. Kemudian Bunga pun saat itu menjawab pertanyaan Agus dengan mengatakan kalau ia berhak hidup. Saat itu Agus pun mengaku jadi korban bully sampai hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi banyak orang yang judge saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana Mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Setelah itu dia berterima kasih ke saya, tuturnya. Namun setelah percakapan itu, tiba-tiba saja Agus Buntung mengaku telah melakukan prank pada Bunga. Ia lalu membongkar jati dirinya sebagai sosok yang berbakat dan cukup terkenal di media sosial. Dia bilang, "Saya ini prank, saya Agus yang viral itu. Saya gak mau kata-kata tanpa pembuktian," katanya menirukan ucapan Agus Buntung. Setelah itu Bunga pun diminta oleh Agus untuk mencari akun YouTube-nya. Di sana Bunga pun melihat bakat Agus Buntung yang ternyata bisa memainkan berbagai macam alat musik. Setelah itu, Agus pun meminta Bunga untuk mencari akun Instagram-nya. Rupanya Agus Buntung memperlihatkan sosok wanita yang ia akui sebagai istrinya. Dia juga suruh saya buat ke Instagram-nya. Di sana juga ada foto dia sama cewek. Dia bilang kalau itu istrinya, ungkap Bunga lagi. Sama seperti korban lainnya, Bunga pun tak bisa menolak saat diajak oleh Agus ke homestay. Agus berdalih kakinya sakit sehingga harus istirahat terlebih dahulu. Karena kasihan, Bunga pun menuruti keinginan Agus. Namun sesampainya di dalam kamar, Bunga baru melihat sosok Agus Buntung yang sebenarnya. Di mana pria itu berubah jadi sosok yang menakutkan. Ia mengumpat Bunga dengan kata-kata kasar bahkan mengancamnya. Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah ke saya. Terus di sana saya juga sempat dorong-dorongan, tenaganya kuat walaupun gak punya tangan, kata Bunga. Beruntung, Bunga berhasil menyelamatkan diri hingga akhirnya menelepon temannya untuk dijemput. Pada video yang viral di media sosial, ada seorang wanita yang kerap berpose mesra dengan Agus Buntung. Wanita itu diduga merupakan pacar Agus Buntung. Bahkan wanita itu juga diduga sang kekasih yang diakui istri oleh Agus. Seorang netizen mengaku sebagai tetangga pacar Agus. Ia mengatakan kalau wanita itu tinggal di Bali. Bahkan sang kekasih sudah tahu berita Agus dan tetap mempertahankan hubungannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan, hingga saat ini korban Agus Buntung sudah ada 15 orang. Ia juga mengaku bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Terungkap Agus Buntung selalu pesan kamar nomor 6, seminggu bisa bawa 5 cewek. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif.
Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati pasalnya kasus ini melibatkan dua kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka.